Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Rahmatus Soleha dengan NIM 221082410111 dari kelas 3D. Berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia memang tidak ada habisnya. Pendidikan sendiri merupakan fondasi perkembangan suatu bangsa yang memiliki peran krusial dalam membentuk generasi penerus yang unggul dan berdaya saing tinggi. Namun realitanya, banyak daerah terpencil mengungkapkan berbagai masalah yang sering muncul. Salah satunya adalah rendahnya kualitas pendidikan yang ada di daerah terpencil. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencakup pengajaran yang baik, tetapi juga memerlukan infrastruktur dan kualitas yang memadai. Dapat kita lihat, sekolah-sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang memadai dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, hal tersebut akan berbanding terbalik ketika kita melihat di daerah terpencil. Terbatasnya fasilitas pendidikan termasuk ruang kelas yang minim ataupun kurang nyaman, perpustakaan yang minim, dan laboratorium yang kurang memadai menjadi hambatan nyata dalam memberikan pembelajaran yang efektif. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Kondisi ini dapat menghambat proses belajar mengajar dan berdampak pada rendahnya minat belajar pada anak-anak di daerah tersebut. Penting untuk diakui bahwa minat belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pengajaran semata, melainkan juga oleh stimulus video, visual, audio, dan interaktif yang dapat diberikan oleh fasilitas pendidikan. Di daerah terpencil, seringkali siswa tidak dapat merasakan pengalaman belajar yang menarik dan memotivasi karena keterbatasan sumber daya. Misalnya saja perpustakaan yang minim dapat membatasi akses siswa terhadap berbagai buku dan referensi yang dapat memperkaya pengetahuan mereka. Kemudian, kurang memadainya laboratorium eksperimen juga dapat menghambat pemahaman konsep-konsep ilmiah yang lebih abstrak. Inilah yang kemudian menciptakan ketidakpuasan terhadap metode pengajaran, karena siswa kehilangan sentuhan langsung dengan konsep-konsep tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan minat belajar mereka dan mengarah pada pemahaman yang dangkal terhadap materi pembelajaran. Selain itu, kurangnya akses terhadap teknologi di daerah terpencil dapat mengisolasi siswa dari pendidikan secara global. Siswa yang tidak dapat menggunakan perangkat teknologi modern akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tidak hanya merugikan perkembangan individu, tetapi juga merugikan daya saing bangsa dalam perkembangan globalisasi dunia. Dalam mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek, yaitu Pak Nadiem Makarim, menjelaskan solusi dan upaya dalam mengatasi kualitas pendidikan di sekolah 3T. Salah satunya adalah memberikan dana BOS untuk sekolah di daerah yang tertinggal dan memprioritaskan distribusi TIK di daerah tersebut. Nadiem juga menyebutkan untuk kedepannya Kemendikbud akan mengubah sistem karir guru, sehingga nantinya guru-guru yang mengajar di daerah pelosok akan mendapat bonus dari sisi karir. Namun, bagaimana realisasinya? Dapat kita lihat solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS tidak begitu dirasakan dampaknya oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Seharusnya pemerintah tidak hanya memberi anggaran untuk memperbaiki masalah, tetapi juga harus memperhatikan bahwa anggaran tersebut tersebar dengan merata sampai ke pelosok daerah serta memantau penggunaan dana tersebut agar semua sekolah yang ada di Indonesia memiliki fasilitas yang cukup untuk menaikkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, diperlukan pendekatan holistik dan solusi inovatif yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Yang pertama, dengan meningkatkan akses terhadap teknologi pendidikan. Salah satu solusi unggulan adalah melibatkan teknologi pendidikan. Program pemberian akses terhadap perangkat komputer, tablet, dan akses internet yang terjangkau dapat membuka pintu bagi siswa di daerah pelosok untuk mengakses sumber daya pendidikan secara daring. Dengan memperkenalkan platform pembelajaran online, mereka dapat mengikuti pembelajaran dan mendapat materi yang relevan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur fisik. Solusi yang tak kalah penting yakni peningkatan infrastruktur fisik pendidikan. Pembangunan dan pemeliharaan ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, serta laboratorium yang memadai merupakan langkah krusial. Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, peningkatan pelatihan guru. Solusi ini juga tidak kalah penting karena guru yang terampil dan terdidik dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Program pelatihan berkelanjutan, khususnya terkait penerapan teknologi dalam pengajaran, dapat membantu guru di daerah terpencil dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Supaya solusi tersebut dapat realisasi dengan baik, maka diperlukan juga perbaikan dalam penerapan dana BOS secara merata di daerah terpencil. Yang pertama, penetapan standar penyaluran dana. Pemerintah perlu menetapkan standar yang jelas dan transparan untuk penyaluran dana pendidikan khususnya di daerah terpencil. Kemudian yang kedua, sistem pemantauan berbasis teknologi. Dengan menerapkan platform berbasis teknologi dapat memfasilitasi pelaporan secara real-time, memungkinkan pemantauan yang akurat dan cepat terhadap penggunaan dana. Hal ini akan memberikan kejelasan dan transparansi dalam setiap tahapan distribusi dana ke daerah terpencil. Kemudian yang ketiga, pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Forum-forum partisipatif yang melibatkan orang tua, guru, dan warga sekitar sekolah dapat menjaga akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat akan memastikan bahwa dana-dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun fasilitas yang layak. Kemudian yang keempat, pelatihan kepala sekolah dan guru dalam manajemen keuangan. Membangun keterampilan kepala sekolah dan guru dalam manajemen keuangan akan membantu mereka dalam mengelola dana secara efisien dan efektif. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang paling mendesak dan memaksimalkan dampak positifnya. Selain solusi tadi, saya sebagai calon pendidik
memberikan sebuah langkah revolusioner yang dapat diterapkan di daerah terpencil dalam meningkatkan minat belajar siswa, yakni dengan penerapan konsep full learning system berbasis teknologi augmented reality atau AR. Konsep ini tidak hanya memberikan akses terhadap teknologi pendidikan, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dalam penerapan teknologi ini ada beberapa keunggulan yang dihasilkan dalam penerapannya. Yang pertama, menarik minat belajar siswa. Penggunaan AR dalam pembelajaran menciptakan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan materi pembelajaran melalui objek yang secara nyata ataupun hidup di layar perangkat mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga menarik minat siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan daya imajinasi. Teknologi AR memungkinkan siswa untuk melihat konsep-konsep abstrak dalam bentuk visual yang lebih mudah dimengerti. Ini dapat merangsang daya imajinasi dan kreativitas siswa, kemudian membantu mereka membangun hubungan yang lebih erat antara konsep-konsep akademis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang ketiga, akses universal tanpa batas geografis. Meskipun di daerah terpencil, siswa dapat tetap terhubung dengan dunia pengetahuan global. Mereka dapat mengakses konten pendidikan yang relevan dan mendapat pengalaman belajar yang serupa dengan siswa di daerah perkotaan. Hal ini dapat membantu mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterbatasan akses sumber daya pendidikan. Kemudian yang keempat, penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan memanfaatkan teknologi AR, sumber daya fisik seperti buku teks atau materi cetak dapat diintegrasikan ke dalam pengalaman belajar digital. Ini tidak hanya membuat proses belajar mengajar lebih efisien, tetapi juga membantu mengatasi kendala logistik di daerah terpencil. Siswa dapat membawa pengalaman belajar mereka kemanapun mereka pergi, membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Kemudian yang terakhir, mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Konsep full learning system berbasis AR seringkali melibatkan elemen permainan atau tantangan yang dapat diselesaikan secara bersama-sama. Hal ini dapat mendorong kolaborasi antar siswa dan membangun interaksi sosial secara positif. Nah, melalui penerapan konsep full learning system berbasis AR, kita dapat merancang sebuah model pendidikan yang tidak hanya efektif dari segi akademis, tetapi juga memastikan bahwa pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan relevan bagi siswa di daerah terpencil. Dengan menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, konstruktif, dan inklusif, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk perkembangan dan meraih potensi mereka secara penuh. Itu tadi pemaparan inovasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.